Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, abang dan kakak sekalian. Perkenalkan nama saya Nasuti Nasution dengan NIM 08051182126016 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Jadi di sini saya akan memaparkan kembali mengenai pengolahan data SPL dan juga klorofil A, yang mana digunakan itu dua software, yaitu software SIDAS dan juga ArcGIS, dengan bantuan juga Microsoft Excel. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu software SIDAS, kemudian kita ke open produk. Nah, kita buka terlebih dahulu yang SST, klik open, kita klik datanya, kemudian ke band, kita klik SST. Nah, setelah muncul tampilan ini gini, kita ke raster, kita pilih yang subset. Kemudian oke. Nah, sama kayak tadi, di sini juga kita klik band, klik SST. Kita tunggu dulu, terus kita bakal zoom daerah yang bakal kita kaji. Jadi di sini saya akan mengkaji daerah Belitung. Kita zoom lagi. Nah, ini kan. Terus kita langsung pilih aja rectangle. Kita pilih gini. Nah, udah itu klik kanan. Kita pilih export max pixel. Di sini kita ganti jadi geometri, kemudian klik OK. Ini kita checklist semua. Terus word to file. Terus tinggal kita kasih nama aja SST. SST BTL. Formatnya filenya itu, type-nya itu txt. Kemudian kita save. Udah gitu, biar langsung kita post all product aja. Hmm, hmm. Kita bakal input data yang klorofil A biar sekalian. Open, kita klik. Sama caranya kayak tadi, kita ke band, klik klorofil A-nya. Nah, udah itu setelah muncul gini, kita ke raster, pilih subset, kemudian oke. Ini juga kita sama, band, klor A. Itu kita zoom daerah-daerahnya. Oke, ini sana. Kita zoom dulu daerahnya. Daerahnya itu sama kayak daerah yang tadi, yaitu daerah Belitung. Gini kan. Terus kita sama caranya kita rectangle. Nah, klik kanan. Nah, ini kan export marknya nggak bisa. Terus kita ke vector. Kita pilih yang geometri. Terus kita klik kanan. Nah, ini udah bisa. Jadi langsung kita checklist semua. Terus word to file. Kita save pakai nama CHL. Kemudian save. Ini udah kita close aja. Karena datanya udah selesai. Nah, udah gitu kita ke selanjutnya itu kita ke Excel. Kita buka Excel dulu. Terus kita bakalan draft filenya. Ini dokumen. Nah, itu kita masukin yang CL, kita draft. Bebas, mau yang CL atau yang mana duluan. Nah, kita gini, kita rapiin dulu.
Ini merupakan hasil data pengolahan SST di Excel, karena sebelumnya tadi nggak ke-record. Kita cuma perlu data longitude, latitude, sama SST-nya, sama juga dengan data klorofil. Data yang nggak perlukan itu kita hapus. Terus kita juga di sini kita perbaiki N-nya itu dengan cara ke sini, terus kita filter. Di sini tadi misalnya ada none, kita select all, kita checklist, kemudian kita search di sini none. Bentar. Apa? Apa sih yang di video nggak bisa masuknya aku? Jadi selanjutnya itu kita bakalan buat drag file SSD-nya itu. Ini tuh sebelumnya udah diolah tadi tapi nggak ke-record. Ini tuh data longitude, latitude, sama klorofil A. Ini tuh kemudian datanya itu kita save. Sama datanya itu kita save dalam format TXT. Berlaku juga buat yang SSD. Kemudian kita close aja ini, kita langsung ke ArcGIS. Yes, kita ke ArcGIS. Ini, kemudian ke file. Kita add data, add XY data, kita masukin data yang tadi kita olah. Add. Sini itu kita ganti jadi SSD. Kemudian ubah jadi WG1984, kemudian oke. Kemudian sini juga kita klik oke. Nah, udah muncul titiknya kayak gini. Terus kita ke file, add data, kita add data ArcGIS. Sini itu kita ke dokumen. Dokumen, kita masukin data ArcGIS. Nah, sampai Indo, kita add di gabung. Add, add. Nah, ini kan bakal muncul ini daerahnya nih. Daerah Tanjung Pandan, Belitung. Kemudian di sini tuh kita ke Artbook, kita pilih, tunggu dulu sampai muncul. Kita ke Spatial Analysis Tool. Kita pilih yang Population, kemudian kita pilih yang IDW. Kita masukin di sini SSD. Lang itu, terus masukin juga output rasternya bebas, mau diubah tempat penyimpanannya atau enggak. Terus kita langsung aja oke. Habis itu kita tunggu hasilnya. Nah, kan hasilnya bakal kayak gini. Kita close dulu. Nah, hasilnya itu bakal kayak gini. Terus, langsung aja kita ke, ini kita klik IDW-nya. Ini kita ganti warnanya jadi yang nih. Kemudian oke. Udah, kemudian cukup. Jadi gini dong untuk sumber muka laut itu, kalau di merah itu menandakan berarti suhunya itu tinggi, kalau di hijau itu berarti suhunya apa rendah gitu.
Jadi cukup untuk SPL, kemudian setelah ini tuh kita lakukan layout peta. Jadi sebelumnya itu saya udah lakukan layout peta, yang mana layout itu seperti biasa. Ini merupakan hasil layout dari yang telah saya buat sebelumnya, itu sama datanya itu dari SPL Pulau Belitung. Kemudian di layout itu kita tambahin judul, mata angin, scale maps, scale text, terus peta, legenda, nama, jurusan. Kemudian kita lakuin yang hal yang sama juga buat yang SPL. Jadi yang SPL itu juga udah saya buat sebelumnya, ini CHL, langkahnya itu sama. Nah, ini hasilnya. Hasilnya sudah di layout. Kemudian selesai. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.